저거 아니야? 맞지? 두 달치나 밀렸어. 그래. 뭐 여기. 야 박명자, 내가 얘 비싼 거. Cerita dimulai pada tahun 1993 di Incheon, Korea. 초코파이는 연병. 그냥 근데 말뚝을 박지. Dosuk dan Yongbae yang bekerja sebagai debt collector sedang menagih hutang. 저거 아니야? 맞지? Dosuk menagih di depan orang banyak sehingga membuat ibu dan anak itu malu. Sang ibu beralasan suaminya baru saja meninggal dan belum bisa melunasi hutangnya. Tanpa rasa iba, Dosuk tetap menagih hutangnya yang sudah menunggak selama 2 bulan. 번만 넘어가 주시면 다음 달에 석 달치. 덕다치 같은 소리 하고. Ketika mengintimidasi sang ibu, anak sang ibu yang bernama Sung-yi mencubit tangan Dosuk. Tak mau berlama-lama, Dosuk membawa Sung-yi sebagai jaminan supaya sang ibu membayar hutangnya besok. 그래. 뭐 여기. 야 박명자, 내가 얘. 오지 말라니까. Ibu Sung-yi pergi ke tempat kerja suaminya yang dulu untuk meminjam uang, tapi bos di tempat itu tak mau membantu. Bos itu sudah membayar semua gaji sang suami dan ternyata suami Ibu Sung-yi meninggalkan mereka demi wanita lain. Diketahui pula Ibu Sung-yi adalah imigran gelap asal Cina dan bos itu menyuruhnya pergi. 이렇게 많은 사람들 중에 그 돈을 꿔줄 사람이. Sang ibu yang kebingungan pun menelpon seseorang untuk meminjam uang. 붙여줄 테니까 명자 니는 내 시키는 대로만 해라. Sang ibu pun menelpon Dosuk untuk bertemu besok pagi karena ia sudah mendapatkan uangnya. Si bos yang melihat Ibu Sung-yi malah melaporkannya karena Ibu Sung-yi adalah imigran gelap. Polisi pun datang dan menangkap Ibu Sung-yi. 그러니까 진짜 너네 집이 어딘지 빨리 말해. 그래 아저씨가 너네 엄마 만나게 해줘. Keesokan harinya, Dosuk meminta Sung-yi memberitahu di mana rumahnya karena Ibu Sung-yi tak kunjung datang. Tak menyukai perilaku Dosuk yang kasar, Sung-yi pun kabur. 도대체 어디 간 거야? 몸이 안 좋으면 죽어라. Sung-yi berhasil kabur dan pulang ke rumahnya, namun ibunya tak ada di sana. 꼭 댁을 만나야 한다고. 근데 강명자 씨랑은 무슨 관계? Singkat cerita, Dosuk menemui Ibu Sung-yi. Karena akan dideportasi ke Cina, Ibu Sung-yi memohon agar Dosuk mau menjaga Sung-yi sementara. Ibu Sung-yi berencana anaknya itu diadopsi keluarga lain agar masa depannya lebih baik. Dia memberikan nomor telepon paman Sung-yi dan paman itu akan melunasi semua hutangnya. Sang ibu juga menitipkan sebuah foto untuk diberikan kepada Sung-yi. 갔다고 전해주겠습니까? Sementara itu Sung-yi yang belum mengetahui kabar sang ibu berencana pergi mencari ibunya seorang diri. Di suatu tempat, Sung-yi dihampiri seorang pengemis yang iba padanya. Karena Sung-yi hanya sendirian, pengemis itu ingin menculiknya. Tapi tiba-tiba, Dosuk yang menganggap Sung-yi adalah jaminannya datang menyelamatkan Sung-yi dan membuat pengemis itu kabur. 가이 거지 새끼들아. Sung-yi pun meminta Dosuk membantu menemukan ibunya. 돈 벌러 다시 중국에 갔어. 이제 너 싫어서 다시는 안 온대. Tanpa ada rasa bersalah, Dosuk memberitahu Ibu Sung-yi akan dideportasi ke Cina dan Sung-yi akan dijemput pamannya untuk diadopsi oleh keluarga kaya. Sung-yi yang sudah terbiasa mandiri membantu membersihkan rumah Dosuk. Terlihat Dosuk mulai menyukai Sung-yi, namun karena malu, Dosuk tak mengakuinya dan memilih memanggil menggunakan kata jaminan ketimbang nama Sung-yi. 여기 부산에 해운대 해수욕장이 있는데 여보세요. Tak lama berselang paman Sung-yi menelpon dan akan mengirimkan uang pelunasan hutang ibu Sung-yi. 50은 성금이요. 알을 데려올 때 추가로 100 주겠어. Mengetahui akan mendapat untung, Dosuk dan Yongbae mengajak Sung-yi shopping. 승부는 끝났다.
Dalam perjalanan menuju mall, Sung-yi yang melihat sebuah iklan di jalan memanggil Dosuk dengan nama Sungbo dengan maksud mengejek Dosuk. 야, 담보 내 말 안 들려? 리승이요. 내가 보스다. 그래서 승복. 승모. 좀 떨어져. 너 왜 자꾸 이렇게 붙어 다니는 사람 그쪽이야? Di sana Sung-yi dibelikan baju dan perlengkapan sekolah. 아파자. 동배야 가자. 야, 빨간색이 고급스럽지가 않다. 오늘 서태지 콘서트 하는 날인데. 저녁 7시. Setelah berbelanja, Sung-yi meminta dibawa ke tempat konser penyanyi favoritnya. Sung-yi juga meminta dibelikan CD penyanyi favoritnya itu. 2만 원. 2,000원 것이. 네, 정말 고마워요. 고마워요, 아저씨. Singkat cerita, hari perpisahan pun tiba. Waktu menunggu pamannya datang, Sung-yi ingin pergi ke toilet. 왜? 화장실. Saat menunggu Sung-yi, Dosuk melihat CD player dan membelikannya untuk Sung-yi. 고마워요, 아저씨. Waktu pamannya datang, Sung-yi terlihat takut. Pamannya menjelaskan mungkin karena sudah lama tak bertemu jadi Sung-yi tak mengenalinya. Dosuk sempat merasa aneh karena pamannya itu tidak mengingat nama Sung-yi. 차표를 끊어놔서 그만 가보겠어. 걱정 마오. Sebelum berpisah, Dosuk memberikan sebuah foto yang diberikan ibu Sung-yi waktu itu. Ketika Sung-yi pergi, Dosuk merasa sedih. 아, 내가 걔한테 삐삐를 왜 치냐고. 왜? Suatu saat, Dosuk yang rindu menanyakan kabar Sung-yi dengan meninggalkan pesan pada pagernya. Karena tak kunjung mendapat balasan pesan, Dosuk menelpon paman Sung-yi. 최병단 씨 계세요? 집에 없습니다. 일간 몇 달이고 1년이고 집에 아예 없습니다. Tapi istrinya lah yang menjawab dan mengatakan paman Sung-yi tidak berada di rumah. 전화해달랍니다. 모르고 그런 사람. 전화번호 해가지고 주소 좀 찾아봐. Merasa ada yang tidak beres, Dosuk dan Young-bi pun melacak keberadaan paman Sung-yi. Berkat pengalaman mereka menjadi debt collector, tak perlu waktu lama untuk menemukan alamatnya. 애 보내는 집 주소도 확인도 안 하고 애를 넘겼어. 그리고 또 네가 사람 새끼야! Dan ternyata, orang itu bukanlah paman Sung-yi. Dia hanyalah seorang calo penjual anak. Bahkan dia sendiri tidak tahu Sung-yi berada di mana. Ternyata Sung-yi dijual untuk menjadi budak di sebuah tempat hiburan malam. Di sana Sung-yi disuruh membersihkan tempat itu tanpa diberi upah. 저 학교는 언제부터 가요? Setelah bersih-bersih, Sung-yi menanyakan kapan ia akan bersekolah. 내가 엄마는 아직도 학교도 안 보내고 뭐 안기고. Ketika pemilik tempat sedang melayani tamu, Sung-yi diam-diam mengambil telepon dan meninggalkan pesan pager pada ibunya. Sementara itu, Dosuk yang masih berusaha mencari Sung-yi meninggalkan pesan dan memberikan nomor teleponnya untuk dihubungi. 아저씨 집 전화번호가 740에 7395. Sung-yi yang menerima pesan Dosuk segera menghubunginya, namun teleponnya malah salah sambung. 아니에요? 아니다. 끊어라. Sementara itu, seorang tamu yang mabuk memecahkan botol minuman. 나가서 룸 치워. Sung-yi pun disuruh membereskan pecahan botol itu. Tapi ketika membereskan, tamu itu berbuat ulah melempar gelas dan pecahannya terkena wajah Sung-yi. 어머야. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Sung-yi hanya diobati sekedarnya saja. 야, 종배야. 저 일어나봐. Dosuk makin khawatir Sung-yi belum juga menghubunginya. Young-bi pun sadar kalau mereka berbeda kota dan harus menekan kode area sebelum nomor telepon. 아저씨, 살고 있는 집 주소 알아? 차차차 룸사롱. 뭐? Akhirnya Sung-yi menghubunginya dan memberitahu keberadaannya. Mengetahui Sung-yi berada di tempat hiburan malam, mereka pun segera bergegas menjemputnya. 사랑에다 애를 팔아 넘기냐고 이 양아치 같은 새끼들 그냥 아이고 진짜. 아저씨. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Sung-yi dari sana.
조그마한 가서 시동 걸어. Namun ketika pergi pemilik tempat itu melihat mereka. 여자의 얼굴이 저게 뭐야? 씨. Dosuk pun menanyakan harga wanita itu membeli Sungyi dan Dosuk berjanji akan menggantinya. 인간같지도 않은 것들. 이 담보 얼굴이 이게. 승희 자식. Keesokan harinya, Dosuk menjual mobilnya untuk mengganti uang pemilik tempat hiburan. Kemudian Dosuk membawa Sungyi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Dokter menyarankan supaya bekas luka Sungyi dioperasi plastik agar tak meninggalkan bekas. Walau biaya operasinya sangat mahal, Dosuk tetap membayarnya. 승희는 대한민국 호적이 없어서 학교에 다닐 수 없네요. Waktu memasukkan Sungyi ke sekolah, pihak sekolah tak mau menerima karena Sungyi tidak mempunyai kewarganegaraan Korea. Tapi ketika mereka ingin pergi, pihak sekolah mempunyai solusi lain, yaitu Dosuk mengangkat Sungyi sebagai anak agar dia dapat mendapatkan kewarganegaraan. 나고 이 아저씨가 진짜 네 아빠 되는 거 아니야. Awalnya Sungyi tak mau diangkat anak oleh Dosuk. Namun setelah diberi pengertian, itu adalah satu-satunya cara agar dia dapat bersekolah. Akhirnya Sungyi pun setuju. Dosuk pun mengantar Sungyi ke sekolah dengan memperlakukannya seperti anak sendiri. Dosuk juga menyiapkan bekal makanan untuk Sungyi. Hari-hari pun berlalu dan kini Sungyi pun sudah beranjak dewasa. Suatu ketika pada saat Sungyi pulang, terlihat ibu Sungyi datang untuk menemui anaknya yang sudah terpisah lama. Tapi Sungyi dijemput oleh Dosuk dan ibu Sungyi mengurungkan niatnya itu. Dosuk dan Yongbi juga sudah meninggalkan pekerjaan debt collector dan membuka usaha pengantaran. 그러다 보면 뭐 늦을 수도 있는 거고. 핸드폰도 안 받잖아. 핸드폰 10시가 넘었는데. Ketika malam hari, Dosuk cemas Sungyi belum pulang. Dan ketika Sungyi pulang, ia diantar oleh seorang pria dalam kondisi mabuk. 야, 승희야 왜 이렇게 많이 취했어 너? 오빠랑 결혼할 거야. Layaknya seorang ayah, Dosuk memarahi teman Sungyi itu. Kemudian Dosuk mendapatkan telepon dari Cina. Nenek Sungyi memberitahu ibu Sungyi sakit keras dan sangat ingin bertemu dengan Sungyi. Dosuk dan Sungyi pun segera berangkat menemui ibunya. 워낙에 어린 나이에 한국에 왔으니 낯설겠지. Untuk pertama kalinya Sungyi bertemu neneknya itu. Setelah sekian lama, akhirnya ibu dan anak itu bertemu kembali. Ibu Sungyi pun merasa malu mengetahui selama ini Dosuk yang mengurus anaknya. Dan ia sangat berterima kasih karena sudah menjaga Sungyi hingga dewasa. 마지막으로 내 아버지를 좀 찾아주시오. Ibu Sungyi juga memohon pada Dosuk supaya mencari ayah kandung Sungyi. 네 많이 먹어라. 엄마는 닭 싫어졌다. Karena ibu Sungyi sakit keras, ia tidak ingin terlalu dekat lagi dengan anaknya supaya Sungyi tidak lagi merasa sedih jika sewaktu-waktu ia meninggal. Sekembalinya di rumah, Sungyi melihat sepatu Dosuk sudah rusak dan ingin membelikan sepatu baru. Sungyi diam-diam bekerja di pabrik sepatu selama 3 hari untuk mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang, akhirnya Sungyi bisa membelikan sepatu baru untuk Dosuk. Sementara itu, Dosuk sedang sibuk mencari keberadaan ayah kandung Sungyi. Dosuk pun mempunyai masalah pada kepalanya, namun ia merahasiakan penyakitnya itu pada Yongbi dan Sungyi. Ayah Sungyi kini sudah mempunyai keluarga baru dan sudah mendapatkan kewarganegaraan Korea. 저기 Akhirnya Dosuk berhasil mempertemukan Sungyi dengan ayah kandungnya. 많이 컸구나. Dosuk pun sedih merasakan kehilangan Sungyi. Tapi tiba-tiba Sungyi menelpon dan meminta dijemput. Bahkan Sungyi memanggil Dosuk ayah. 너 어디 꼼짝하지 말고 거기 있어. 아빠,
Saking senangnya, Dosuk terburu-buru sehingga tidak melihat hadiah sepatu pemberian Sungyi. Dalam perjalanan, penyakit Dosuk kambuh. Ia terjatuh dari motornya dan tak sadarkan diri. 10 tahun berlalu semenjak kecelakaan Dosuk menghilang tanpa jejak. Sungyi kini sudah menjadi penterjemah bahasa Cina untuk Kementerian Korea. Sungyi ditelepon Yongbi, ia sudah mendapatkan informasi keberadaan Dosuk. 나이하고 이름 뭐 이런 거 다 맞다고 그랬다니까. Ketika mereka sampai di sebuah rumah sakit, mereka pun kecewa orang yang dimaksud bukanlah Dosuk. 도어킹이 되어 있어서 다 찾아봤는데 실종자 중에 70세 박두석 씨는 Di kantor polisi mereka menanyakan perkembangan pencarian Dosuk. Namun polisi sudah memeriksa semua nama Dosuk di database mereka. Mereka pun kecewa dan pergi dari kantor polisi. Namun ketika di perjalanan pulang, Sungyi melihat iklan waktu ia kecil. Sungyi mengingat dulu ia pernah memberi nama Sungbo untuk Dosuk. Mereka pun kembali ke kantor polisi untuk mencari orang yang bernama Sungbo. 찾았습니다. 박승보 씨라고 용인에 있는 형제 희망원에 계시네요. Pencarian mereka selama 10 tahun pun membuahkan hasil. Terdapat nama Sungbo di sebuah rumah jompo. 찾아오신 박승보 씨 같은 경우는 한 10여 년 전에 Di sana mereka diberitahu orang yang bernama Sungbo mengalami kecelakaan motor 10 tahun lalu. Dikarenakan ada masalah pada otaknya, pada saat kecelakaan dia mengalami stroke dan sekarang tak bisa mengingat apa-apa. Yang dia katakan hanya kata Sungbo. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Sungyi dan Yongbi berhasil menemukan Dosuk. Tapi sayang kini Dosuk sudah tidak mengenali mereka. 나 담보. 아저씨 딸 승희. Ketika Sungyi mengatakan dirinya adalah jaminan, Dosuk mulai mengingat sesuatu. Dosuk mengambil CD player yang waktu itu diberikan pada Sungyi. Sungyi pun mengatakan Dosuk sekarang adalah jaminannya. Sungyi akan gantian merawat Dosuk hingga sembuh. Sungyi akhirnya bisa memberikan sepatu yang waktu itu ia beli. Waktu ingin memakaikan sepatu, Sungyi melihat buku rekening di kaki Dosuk. Sungyi melihat begitu banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengurus Sungyi dulu. Sungyi pun meminta maaf karena selama ini sudah merepotkan. Sungyi juga berjanji akan membalas budi merawat ayah angkatnya itu dan film pun selesai. 신부 입장 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 승희.